Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falabilida. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang paling teman-teman tunggu nih, yaitu kejelasan mengenai pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Atau lebih gampangnya kita anggap sebagai pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021. Karena baik CPNS maupun P3K juga merupakan bagian dari ASN. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, informasi ini saya dapat dari hasil rapat koordinasi antara Menpar RB, BKN, dan juga info terkait tentang penyederhanaan birokrasi dan juga pelaksanaan seleksi CPNS yang dilaksanakan tanggal 4 Maret kemarin. Dan ini adalah presentasi yang saya ambil dari PowerPoint-nya mereka atau hasil presentasi mereka. Mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, untuk yang pertama kita harus tahu dulu nih, ada yaitu mengenai status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Dimana kalau kita lihat dari gambar ini, ada 466 instansi yang sudah mengusulkan dan dokumennya lengkap, baik itu 56 kementerian atau lembaga, lalu 23 pemerintah provinsi, dan juga 387 pemerintah kabupaten atau kota yang telah mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2021. Namun ternyata ini tidak semua, baru 76%-nya. Ada 34 instansi yang tidak mengusulkan, ya. Tidak mengusulkan, diantaranya terdiri 23 kementerian atau lembaga, lalu juga 1 pemerintah provinsi, dan juga 10 pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini yang bikin teman-teman penasaran, kira-kira daerah mana atau instansi mana nih yang tidak mengusulkan. Semoga saja bukan dari instansi yang teman-teman lirik ya, amin. Lalu ada 120 instansi yang sudah mengusulkan namun belum melengkapi dokumen atau dokumen yang diperlukan ini belum lengkap. Nah, ini terdiri dari 10 pemerintah provinsi dan juga 112 pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi ini status pengusulan, dan keterangan ini kita ambil dari cut off 2 Maret 2021. Jadi hingga tanggal 2 Maret 2021 ini adalah hasil pengusulan kebutuhan ASN. Masih ada instansi yang belum mengusulkan atau bahkan ada 34 instansi yang tidak mengusulkan sama sekali. Nah, ini adalah rencana penetapan kebutuhan ASN. Selama ini kita sering dengar bahwa kebutuhan P3K 1 juta, 1 juta, 1 guru. Tapi lebih rincinya berapa sih? Lebih tepatnya adalah seperti ini. Baik dari instansi pusat, jumlah kebutuhannya yaitu 83.669 orang. Dan ternyata rencana penetapannya dari kebutuhan ini, dari 83.000 ini, rencana penetapannya hanya 74.384. Ya, 384 posisi atau formasi, di mana ini terdiri 65.829 dan juga yang termasuk dari 56 kementerian atau lembaga, dan 8.555 yang kuota ini disediakan untuk 8 sekolah kedinasan. Jadi nantinya sekolah kedinasan pun juga akan mengadakan seleksi ASN ya, seperti misalnya IPDN dan lain sebagainya. Ini untuk yang pusat. Lalu untuk daerah bagaimana? Untuk daerah jumlah kebutuhannya ternyata ada 1.221.816, di mana yang sering kita dengar adalah butuhkan 1 juta, pertama 1 juta guru katanya ya. Dan jumlah penetapannya ternyata hanya 637.243. Kira-kira hanya 50%-nya. Ini jumlah yang cukup kecil menurut saya ya, dari yang diusulkan. Tapi bisa jadi untuk sisanya ini juga akan dilaksanakan untuk tahun 2022 ya, semoga saja seperti itu. Dimana 637.243 ini terdiri untuk 23 Pemprov dan 387 ke Pemkap ataupun Pemkot. Dimana untuk rinciannya, untuk Pemprov kuotanya adalah 126.342, sedangkan untuk Pemkap Kabupaten ada 510.901 posisi. Dan posisi apa aja nih? Ada guru P3K yang paling dominan ya, ada guru P3K yang paling dominan. Dia mengusulkan atau kebutuhan yang dibutuhkan ada 1.032.714, dan jumlah rencana penetapannya hanya 530.149, sekitar separuh dari yang jumlah yang dibutuhkan. Lalu bagaimana untuk yang non guru? Nah, untuk non guru P3K juga masih ada P3 non guru. Ini jumlah kebutuhannya 70.008 ya, 78, dan
jumlah rencana penetapannya 21.741 ya. Bahkan ini tidak sampai separuhnya ya jumlah rencana penetapannya. Lalu selain P3K ada yang bertanya, CPNS ada gak? CPNS tetap ada, CPNS masih ada ya. Dan total untuk CPNS sendiri 119.094 yang jumlah kebutuhannya. Lalu untuk rencana penetapannya direncanakan 85.353 formasi. Dan ini seperti yang kita lihat dari 126.342 formasi untuk guru itu 115.393 P3K, dan untuk non guru 10.949. Sedangkan untuk Pemkab ya, kalau tadi untuk Pemprov, untuk Pemkabnya 414.000 untuk guru P3K dan 96.000 untuk non guru P3K juga. Nah ini rincian ya, rincian antara jumlah kebutuhan dan juga jumlah rencana penetapan untuk seleksi ASN tahun 2021. Lanjut. Nah ini juga yang paling penting buat teman-teman ketahui, yaitu rencana jadwal tentatif ya atau sementara seleksi calon ASN tahun 2021. Saat ini kita mulai masuk di bulan Maret, minggu kedua, minggu depan ini penyampaian informasi ke kementerian atau lembaga. Jadi saat ini sedang berjalan nih penyampaian informasi ke kementerian atau lembaga. Minggu depan sudah mulai, seluruh proses sudah mulai, dimulai dari Maret minggu kedua. Lalu di minggu ketiganya penyampaian informasi kementerian atau lembaga Pemda. Begitu juga dengan untuk P3K non guru, CPNS dan P3K non guru. Sedangkan untuk guru juga dilaksanakan pada minggu ketiga. Jadi setelah minggu kedua penyampaian informasi ke kementerian lembaga, untuk minggu ketiga ini untuk penyampaian informasi ke Pemdanya. Lalu masuk ke bulan April, diperkirakan tanggal 9 sampai tanggal 30 April dimulai proses pendaftaran. Ini tahap yang teman-teman tunggu-tunggu. Mungkin penasaran, aduh kapan memulai pendaftaran. Nah, bersiap-siaplah. Untuk sementara jadwalnya adalah tanggal 9 sampai 30 April untuk masa pendaftaran. Silakan teman-teman mulai merapikan berkas-berkasnya, menyiapkan berkasnya. Kalau masanya masih ada yang salah, silakan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Lalu setelah proses pendaftaran, biasanya proses administrasi, untuk proses seleksinya kemungkinan akan dilaksanakan minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Mei hingga bulan Juni. Jadi prosesnya lumayan lama, mulai dari seleksi SKD hingga seleksi SKB ya. Semoga teman-teman lulus lah pokoknya pada proses seleksi ini, yang kemungkinan akan berakhir di akhir bulan Juni ya. Mulainya setelah lebaran, yaitu di minggu 3 Mei, dan berakhir di akhir bulan Juni. Nah, untuk tahapan selanjutnya yang direncanakan memang belum kita ketahui setelah proses SKD maupun SKB. Untuk proses pemberkasan dan penetapan NIP belum sampai di sini jadwalnya, karena tapi prediksi saya untuk pemberkasan mungkin akan dilaksanakan di November, dan Desember itu sudah mulai penetapan NIP dari teman-teman. Dan Januari mungkin saja Januari 2022 teman-teman sudah mulai bisa bekerja. Nah itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Dari informasi ini saya dapatkan resmi dari materi presentasi rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan juga seleksi ASN tahun 2021, dan ini sumbernya resmi dari Kemenpan RB. Bisa teman-teman cari-cari sendiri langsung ke websitenya ataupun ke media sosial mereka. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk di subscribe dahulu. Jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini setiap kali saya menyampaikan informasi. Lalu jangan lupa pula untuk di like dan di share, dan informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk kalian butuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Biluda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.